Hai Diamond Generation, salam Diamond. Kembali lagi di acara Diamond Bicara bersama saya, Gompedi, akan menemani kalian di acara ini. Tentunya kalian akan menyaksikan acara yang menarik mengenai topik kali ini. Penasaran bukan apa sih topiknya kali ini? Topik kali ini yaitu mengenai karir itu tidak bisa dipilih, namun dengan banyak belajar, karir akan mengikuti langkah kita. Wah, menarik sekali bukan topik hari ini? Dan kita juga kedatangan public figure yang tentunya berpengalaman di bidang housekeeping. Siapa dia? Ini dia narasumber kita, Mr. Sudirasa. Beliau merupakan seorang instruktur Diamond International dan juga seorang praktisi dari hotel sebagai eksekutif housekeeper. Hello everyone. Oke, Mr. Sudirasa, gimana kabarnya hari ini? Baik, excellent, thank you. Iya, kelihatan banget ya aura Mister itu menginspirasi banyak orang, itu positif banget Mister. Oke Mister, saya mau bertanya mengenai topik kita kali ini yaitu berbincang tentang karir tidak bisa dipilih, namun dengan banyak belajar kita akan dapat pekerjaan yang lebih bagus. Itu bisa dijelaskan mengenai pengalaman Mister kepada Diamond Generation? Oke. Saya memilih topik seperti ini berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Jadi saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya sebelumnya. Awalnya saya dulu di kuliah D1, saya udah usaha menyebutkan universitasnya. D1 itu jurusan Food and Beverage Service. Wah. Ya. Setelah tamat, waktu itu adalah masih dalam posisi kita dalam krismon, jadi krisis moneter. Jadi untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan skill kita waktu itu sangatlah susah. Jadi kebetulan ada kesempatan untuk bekerja di cruise ship. Saya berangkat ke kapal pesiar dengan posisi laundry, GPA laundry namanya dulu, General Purpose Attendant Laundry ya. Jadi tanpa skill apapun tentang laundry, saya memberanikan diri untuk mengambil posisi tersebut. Jadi dengan modal bahasa Inggris, ya dulunya memang di SMA juga sangat senang belajar bahasa Inggris ya. Jadi ya lumayan bisa lah bahasa Inggris. Jadi modal saya utama adalah bahasa Inggris. Akhirnya saya berangkat ke kapal untuk mengambil posisi laundry tersebut dan belajar autodidak di sana. Jadi saya tidak mementingkan pengalaman saya sebelumnya atau skill saya sebelumnya sebagai food and beverage service. Saya tetap bertekad untuk bekerja. Jadi saya ambil posisi laundry, saya belajar di sana. Nah, setelah itu dalam kurun waktu 2 bulan saya sudah diangkat menjadi laundry foreman, istilahnya kalau di cruise ship. Laundry foreman itu anggapnya istilahnya mandor. Mandor. Nah, dengan ya, karena leader waktu itu di sana mengetahui saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan bahasa Inggris. Jadi dalam waktu beberapa minggu saya udah dipromot ke laundry foreman. Wah, keren sekali Mister. Nah, setelah itu di tahun berikutnya, di kontrak berikutnya saya tetap mendapat posisi sebagai foreman, dan di akhir kontrak kedua saya sudah menjadi laundry master. Wow. Itu waktu untuk belajar laundry itu 1 tahun lah saya anggap. 1 tahun ya sudah. Singkat ya Mister. Ya. Terus berjalan sampai tahun 2008 saya berhenti di cruise ship dan mendapat tawaran di hotel untuk menjadi laundry manager. Dengan skill saya sebagai laundry di cruise ship, saya membuka hotel yang baru pre-opening karena membutuhkan laundry manager yang sudah punya skill yang pengalaman yang sudah panjang gitu ya. Akhirnya saya juga menjadi laundry manager di Mulia Resort, saya yang buka laundrynya. Nah, di sana juga dari cruise ship dan hotel pun saya sedikit demi sedikit belajar tentang housekeeping, khususnya di rumah tenant. Saya belajar sedikit demi sedikit, dan di sana saya bisa pindah ke housekeeping manager. Saya belajar terus, apapun yang saya bisa pelajari, saya pelajari waktu itu. Akhirnya saya bisa jadi housekeeping manager sampai akhirnya sekarang mendapat posisi terakhir eksekutif housekeeper gitu. Keren sekali Mister ya perjalanan karirnya Mister. Nah,
kalau misalnya generasi housekeeper saat ini, apa sih cara atau hal-hal yang harus dipelajari untuk menjadi seorang eksekutif housekeeper seperti Mister saat ini? Seperti diketahui kalau di hotel itu organisasional chart-nya itu kan beragam ya. Kalau di housekeeping, atau eksekutif housekeeper itu akan membawahi departemen laundry juga. Setelah itu juga ada landscape ya, gardener ya, landscape. Jadi hal-hal seperti itu juga harus dipelajari oleh seorang generasi housekeeping ya. Landscape, tidak semua housekeeping bisa merawat tanaman ya kan. Ya, kita juga harus belajar dari sana. Bahkan saat kita mempunyai staff landscape, kita belajar dari dia juga. Walaupun mereka bawahan kita tetap menggali ilmu dari mereka. Kita tidak memandang kita sudah senior jadi nggak usah belajar lagi, enggak. Kita masih tetap belajar walaupun dari junior sekalipun gitu. Landscape, laundry ya, banyak yang dibawahi sama eksekutif housekeeper. Lalu kalau misal kita menjadi seorang housekeeping, apakah identik misal untuk mempelajari laundry atau pelajaran laundry itu, Mister? Oke. Menurut saya kalau untuk laundry itu sangat penting untuk dipelajari oleh generasi housekeeper. Kenapa? Karena industri hotel menginvestasikan modalnya sangat besar untuk laundry, terutama linen ya. Kalau hotel-hotel pembelian linen itu investasinya sangat besar. Jadi seorang housekeeper harus bisa memilih kualitas linen yang benar. Cara memilihnya seperti apa, kualitasnya seperti apa yang harus dipilih. Nah, itu yang harus dipelajari. Itu tidak bisa autodidak, itu harus dipelajari dengan benar-benar. Jadi pemilihan benang segala macam itu harus benar-benar dipelajari. Jadi tidak akan merugikan perusahaan nantinya. Karena sekali pembelian linen tersebut harus bisa berkelanjutan sampai setahun, baru akan ada pembelian linen berikutnya. Itu pun investasinya sangat besar. Gitu. Jadi pemilihan linen yang baik itu penting ya, Mister ya? Penting sekali ya. Maka dari itu kita harus belajar mengenai laundry ya, Benar. Oke, Mister. Dan juga kalau departemen lain itu perlu nggak sih, Mister, untuk belajar mengenai linen atau laundry itu, Mister? Oke. Kalau untuk departemen lain sangat related dengan housekeeping, biasanya pronopis ya, food and beverage service atau FB. Departemen juga ada related tentang laundry. Ya, mereka juga akan mengirim linennya mereka ke laundry juga. Nah, kalau di pronopis, contohnya umpamanya ketika tamu membawa cucian mereka, laundryan mereka ke pronopis umpamanya, dan mereka menanyakan servis apa yang disediakan untuk laundry di hotel ini, umpamanya kan dari pronopis harus bisa menjawab. Iya, Kita mempunyai servis seperti ini di laundry. Terus ketika tamu menanyakan bagaimana treatmentnya pakaian saya kalau bahannya seperti ini, bahannya halus, bagaimana mereka akan treatmentnya. Jadi pronopis juga harus sedikit-sedikitnya harus tahu informasi dari laundry, bagaimana mereka merawat pakaian tamu nanti, memproses pakaian tamunya seperti apa. Jadi tidak usah menunggu atau menanyakan dulu ke laundry dulu, kan menanyakan ke laundry baru menginformasikan ke tamu lagi gitu. Sedikit tidaknya udah langsung bisa menjawab di depan tamu. Sebagai pronopis sudah dapat informasi dari laundry sebelumnya seperti itu. Berarti penting banget ya, Mister ya, untuk kita tahu sedikit lah mengenai pelajaran laundry ya, Mister ya. Iya. Baik, Mister, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah setelah di jenjang karir yang sudah kita inginkan, kita tidak perlu belajar lagi, Mister? Baik, kalau menurut saya sih ilmu pengetahuan itu tidak ada batasnya. Jadi walaupun nanti kalian ada di jenjang karir yang sudah diinginkan, ilmu itu pasti ada, ilmu yang baru itu pasti ada. Nah, setelah di posisi karir yang sudah diinginkan, pastinya akan ada keterbatasan waktu untuk belajar karena udah sibuk di pekerjaan ya, di industri, pasti ada keterbatasan waktu. Nah, caranya untuk mencari pengetahuan baru atau ilmu pengetahuan itu dengan sharing ya, berkomunikasi dengan senior
atau senior kita yang lebih mempunyai karir yang lebih tinggi, dengan cara ikut bergabung dengan komunitas-komunitas. Contohnya komunitas yang saat ini saya sudah bergabung dengan Housekeeper Community Bali. Di sana mereka punya program untuk training yang diadakan setiap bulan. Jadi semua anggota bisa belajar setiap bulannya dengan gratis. Wah, gratis Ya, gratis. Nah, di sana kita merangkul dari posisi room attendant, udah itu supervisor itu punya grup sendiri. Jadi semuanya akan mendapatkan pelajaran yang berbeda di setiap bulannya. Jadi intens berkomunikasi dengan senior-senior, walaupun junior juga tetap ada mereka mempunyai skill tambahan yang perlu kita pelajari juga. Tidak sebatas kalau kita udah senior nggak usah belajar lagi ya, sombong gitu ya. Jadi kita tetap perlu belajar kepada yang lebih muda, itu sudah pasti banyak yang lebih pintar dari kita. Dan saat ini juga Housekeeper Community Bali sudah bekerja sama dengan Diamond International untuk meningkatkan SDM di bidang housekeeping. Jadi kita sudah bersama menandatangani MOU minggu kemarin dan sudah berkomitmen untuk bekerja sama. Terima kasih banyak Mr. Sudrasa atas waktu dan kesempatannya yang telah berbagi atau sharing mengenai housekeeping di acara kami Diamond Bicara. Oke, para Generation Diamond atau Diamond Generation, terima kasih telah menyaksikan acara kami di Diamond Bicara. Dan kita bertemu lagi di Diamond Bicara selanjutnya. Dan jangan lupa menyaksikan Diamond Bicara setiap hari Jumat pukul 7 malam WITA, dan kami hadir di Diamond Campus YouTube dan juga Instagram Diamond_INT Campus. Apabila kalian punya pertanyaan yang mungkin mengganjal di pikiran kalian atau mau tahu info lebih lanjut mengenai Diamond International, langsung aja kunjungi kampus Diamond di Gatot Subroto ya teman-temannya, atau kalian nggak tahu alamatnya di mana, kalian bisa search in Google Maps. Oke, teman-teman semuanya, nothing is impossible. Kita bertemu di lain kesempatannya. Bye bye.